Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, S. Mintarja. Bab 49. Mahisa Agni akhirnya tidak dapat menolak permintaan aku Tunggul Ametung. Betapa ia ingin segera pulang kembali, namun ia memenuhi juga permintaan itu untuk tinggal 2 hari di Istana Tumapel. Namun betapa makanan yang lezat-lezat ditelannya, tetapi ia lebih senang segera berada di antara kawan-kawannya. Meskipun demikian, ia tidak mau mengecewakan aku dan Ken Dedes. Dimakannya setiap hidangan yang diberikan kepadanya dengan wajah yang terang, meskipun sekali-sekali terasa juga seolah-olah jantungnya tertusuk duri. Tetapi dalam waktu yang pendek itu, ia tahu benar, betapa aku Tunggul Ametung menghargai Ken Dedes benar-benar sebagai seorang gadis yang pantas untuk menjadi permaisurinya. Karena itu, maka ia mengharap bahwa Ken Dedes akan benar-benar menemukan kebahagiaan di hari-hari depannya. Namun akhirnya Mahisa Agni mohon diri pula kepada aku Tunggul Ametung. Waktu yang hanya 2 hari itu terasa sudah terlampau lama. Bendungan yang ditinggalkannya seakan-akan selalu memanggil-manggilnya untuk segera kembali ke padang karautan yang panas terik di siang hari dan dingin yang menggigit tulang belulang di malam hari. Tetapi ia lebih senang tinggal di padang itu daripada di dalam istana. Aku kira kau telah memilih jalan yang benar, Agni, bisik emban tua kepada anak muda itu, ketika Agni akan meninggalkan istana Tumapel. Aku mohon restu ibu, mudah-mudahan aku dapat berhasil membangun padukuhan yang tidak kalah suburnya dengan Panawijen, sahut Mahisa Agni. Kalau kau bekerja dengan sungguh-sungguh ger, serta tanpa kendat mohon tuntunan kepada Yang Maha Agung, maka pekerjaanmu pasti akan direstuinya. Pesan itu merupakan bekal yang tidak kalah pentingnya dengan 25 pedati dan 20 waluku. Dengan sungguh-sungguh Mahisa Agni akan mencoba memenuhinya. Sebab segala sesuatu, usaha yang dilakukan oleh manusia, maka akhirnya Yang Maha Agunglah yang akan menentukan. Namun Yang Maha Agung akan mendengarkan, menyaksikan dan memenuhi permohonan manusia yang dengan sungguh-sungguh berjalan sepanjang jalan yang dikehendakinya. Demikianlah maka akhirnya Mahisa Agni meninggalkan istana Tumapel. Ken Dedes kini tidak lagi kecewa terhadapnya, bahkan terasa kebanggaan menjalari dadanya pula. Setidak-tidaknya satu dari keluarganya telah ikut membina padukuhan baru yang akan dapat menampung seluruh penghidupan dan kehidupan Panawijen yang kini telah menjadi kering. Mahisa Agni sendiri tidak menyadari bahwa ia telah memacu kudanya terlampau cepat. Ia merasa begitu tergesa-gesa, seolah-olah hari-harinya yang akan datang akan menjadi terlampau pendek. Aku akan singgah ke Panawijen dahulu, katanya di dalam hati. Mungkin ada beberapa hal yang perlu aku pesankan kepada para cantrik di padepokan atau kepada orang-orang tua yang menunggui desa. Mungkin pedati-pedati dari Tumapel akan lebih dahulu singgah di Panawijen, sebab aku lupa berpesan, supaya pedati-pedati itu langsung saja dikirim ke padang karautan. Dalam pada itu, di bagian lain dari ujung wilayah pemerintahan aku Tunggul Ametung, Empu Sada dan kedua muridnya berjalan tergesa-gesa ke Kemundungan. Mereka telah berpesan agar beberapa orang murid-muridnya dan murid-murid orang yang menamakan diri Bahu Reksa Kali Elo menyingkir sejenak dari padepokan Empu Sada, sebab mungkin Witantra akan berbuat sesuatu atas mereka dengan sepasukan prajurit dalam jumlah yang besar. Mereka harus bersembunyi di tempat-tempat yang tidak begitu dikenal untuk sementara. Sementara itu Empu Sada dan kedua muridnya langsung mencari Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Bagi kuda sempana perjalanan itu seakan-akan terasa terlampau lama. Apakah kita masih harus bermalam lagi guru? Bertanya kuda sempana. Tidak, sahut gurunya. Kita cukup bermalam di perjalanan 1 malam. Hari ini kita akan sampai meskipun menjelang senja. Kuda sempana tidak bertanya lagi. Mereka berjalan semakin cepat, seolah-olah mereka takut terlambat. Di sepanjang jalan, kadang-kadang Empu Sada sempat juga bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah yang telah mendorongnya berjalan demikian jauhnya mencari orang-orang yang hampir tak dapat diajak bergaul menurut adab yang berlaku? Desisnya. Ia mulai ragu-ragu sendiri. Apakah aku akan dapat mempergunakannya? Mereka berdua adalah orang-orang yang liar, sebenarnya liar. Mudah-mudahan aku akan mampu mengendalikannya. Tetapi orang tua itu tidak mengatakannya kepada muridnya. Meskipun kuda sempana kadang-kadang melihat keraguan-raguan itu, namun ternyata gurunya masih juga melangkahkan kakinya menuju ke desa Kemundungan. Tongkatnya yang panjang di tanah yang berdebu.
Bagi kuda sempana keraguan gurunya itu telah benar-benar mengecewakan. Ia tahu benar sifat gurunya. Gurunya hanya mau berbuat sesuatu apabila ada pamrih yang dapat memberinya keuntungan. Karena itu, maka berkali-kali ia menjanjikan kepada gurunya, bahwa apabila ada keuntungan yang akan didapatnya berupa benda-benda maka ia sama sekali tidak menginginkannya. Apakah yang akan aku dapatkan dari bendungan itu apabila kita kelak akan merusak bendungan dan membunuh Mahisa Agni? Suatu kali Empu Sada bertanya. Kuda sempana tidak dapat menjawab. Memang ia tidak melihat keuntungan yang berwujud benda-benda berharga dari perbuatan itu. Perbuatan itu hanyalah sekedar pelepasan dendam yang membara di dada kuda sempana. Kuda sempana, berkata gurunya. Kali ini kau jangan menilai tenagaku dengan upah yang dapat kau berikan. Kalau kau ingin berbuat demikian, maka harta seluruh istana Tunggul Ametung di Tumapel tidak cukup bernilai dibandingkan dengan apa yang telah dan akan aku lakukan untukmu. Tetapi aku benar-benar terdorong oleh suatu rasa bertanggung jawab dari seorang guru terhadap muridnya. Aku malu melihat sikap Panji Bojong Santi yang selalu melindungi murid-muridnya apabila benar-benar dihadapkan pada suatu bahaya. Terima kasih, guru, sahut kuda sempana dalam nada yang datar. Tetapi hatinya berkata, omong kosong. Aku kenal kau sejak lama. Betapa kau dicengkam oleh ketamakanmu atas harta dan benda. Bahu Reksa Kali Elo yang ikut dalam perjalanan itu, hampir tidak ikut serta dalam setiap pembicaraan. Namun semakin lama ia pun menjadi semakin jemu atas sikap kuda sempana. Semakin lama, setelah ditimbangnya, maka ia tidak akan mendapat apapun dari perbuatan-perbuatannya yang berbahaya itu. Ketika ia bersama kuda sempana mencoba menculik Ken Dedes dari tengah-tengah hutan, maka ia masih mengharap, mungkin calon permaisuri aku Tunggul Ametung itu membawa perhiasan yang sangat berharga, yang dapat menebus lelah dan bahaya yang telah dilakukannya. Tetapi kini harapan itu hampir tidak dilihatnya. Meskipun demikian, ia masih juga berjalan mengikuti gurunya. Siapa tahu, bahwa suatu ketika ia melihat persoalan yang dapat memberinya banyak keuntungan. Mungkin ia akan mendapat lubang-lubang yang dapat membuka hubungan lain yang justru lebih baik, hubungan perdagangan dengan orang-orang yang ditemuinya. Perjalanan itu pun semakin lama menjadi semakin mendekati padukuhan Kemundungan. Perjalanan itu kini menembus hutan-hutan perdu yang tipis. Kemudian mereka sampai pada tanah berbatu-batu yang gundul. Di sana-sini tampak tanah yang berwarna coklat keputih-putihan. Di sebelah bukit-bukit gundul itulah terletak desa terpencil yang bernama Kemundungan. Desa yang jauh lebih kecil dan terpencil dari padukuhan Panawijen. Tak banyak yang dapat diketahui orang tentang desa terpencil itu. Melihat daerah yang gundul tandus dan pohon-pohon cemara yang kurus menjulang tinggi, hati kuda sempana menjadi berdebar. Belum pernah ia melihat daerah yang segersang itu. Ia pernah melihat daerah Panawijen yang kering. Tetapi tidak segarang alam yang dihadapinya. Tanah yang berbatu-batu, berwarna coklat keputihan. Empu Sada yang berjalan di paling depan, berpaling sambil berkata, inilah padukuhan kecil itu kuda sempana. Pegunungan batu, guru. Empu Sada tersenyum. Iya, jawabnya. Pegunungan yang keras ini agaknya telah membantu membuat Kebo Sindet dan Wong Sarimpat memiliki kelakuannya sekarang. Apakah mereka tinggal di daerah ini sejak kecilnya? Tanya orang yang menamakan diri Bahu Reksa Kali Elo. Aku tidak tahu, sahut Empu Sada. Tetapi di sini dahulu tinggal seorang sakti. Orang itu adalah guru Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Siapakah orang sakti itu? Aku baru melihatnya 2 kali. Orang itu adalah kawan guruku. Tetapi mereka mempunyai sifat yang jauh berbeda. Apakah perbedaan itu? Kasih mereka, sambungnya. Empu Sada menelan ludahnya. Ia tidak dapat mengatakannya, sebab selama ini sikap dan kelakuannya sendiri tidak dapat dibanggakannya seperti ia ingin membanggakan gurunya. Karena itu maka orang tua itu pun terdiam. Bagaimana, guru, desak kuda sempana. Aku tidak tahu, jawab Empu Sada akhirnya. Aku tidak tahu perbedaan di antara keduanya. Tetapi yang aku dengar, orang sakti yang tinggal di dalam gua di dekat Kemundungan itu adalah seorang bangsawan dari Daha. Tetapi bangsawan itu merasa dirinya terhina dan terbuang dari lingkungannya karena kesalahan yang tak dapat diampuni lagi. Beruntunglah bangsawan itu tidak mendapat hukuman sapu sampai mati seperti yang berlaku bagi kesalahan serupa. Apakah kesalahan itu? Kuda sempana.
Empu Sada terdiam sejenak. Namun kemudian ia berkata pala. Aku tidak tahu pasti. Menurut guruku, bangsawan itu telah melanggar hubungan kekeluargaan. Kuda Sempana mengerutkan keningnya, katanya. Kesalahan yang dicari-cari. Empu Sada memandang wajah muridnya itu. Wajah yang merah hitam dibakar oleh sinar matahari seperti wajahnya sendiri. Tetapi Empu Sada tidak menyahut. Seperti Kuda Sempana sendiri yang saat ini sedang mencoba melanggar hubungan kekeluargaan meskipun sedang dijalin. Justru keluarga aku tunggul ametung. Karena itu, maka adalah wajar bahwa Kuda Sempana tidak senang mendengar jenis kesalahan itu. Kini sejenak mereka berdiam diri. Di hadapan mereka tampak segerombol pepohonan yang hijau. Itulah desa Kemundungan. Setapak-setapak mereka berjalan maju menyusuri jalan sempit di lambung bukit-bukit gundul. Sekali-sekali kaki-kaki mereka menginjak ujung-ujung batu yang runcing dan sekali-sekali duri-duri liar yang tumbuh di sisi-sisi jalan. Tiba-tiba Empu Sada menarik nafas dalam-dalam. Desisnya. Jangan terkejut apabila kau nanti melihat keanehan-keanehan kedua orang itu. Macam apakah keanehan itu guru? Bertanya Kuda Sempana. Sifat dan wataknya yang dapat kau lihat pada gerak-gerik mereka. Cundaka yang menyebut dirinya Bahu Reksa Kali Elo menjadi semakin bimbang. Tanpa disangka-sangka ia berkata, apakah kita tidak dapat berbuat lain tanpa mereka? Kuda Sempana mengerutkan keningnya. Dipandanginya wajah saudara seperguruannya itu dengan tajamnya. Kenapa? Desisnya. Apakah kita tidak berusaha mencari jalan lain? Katanya pula. Kau melemahkan hatiku, sahut Kuda Sempana cepat-cepat. Tak ada jalan lain. Yang kita hadapi adalah Empu Purwa, Panji Bojong Santi dan tukang keris yang gila itu. Apakah guru sendiri bersama kita mampu menghadapinya, seperti yang pernah terjadi di hutan dekat Padang Karotan itu? Cundaka tidak menjawab. Ia tahu benar betapa keras hati saudara seperguruannya. Tetapi gurunya lah yang berkata, aku melihat jalan lain, Kuda Sempana. Apa itu guru? Kita tidak ingin membunuh Mahisa Agni atau mengambilkan Dedes. Tidak, teriak Kuda Sempana. Itu harus terjadi. Dendam telah membakar jantungku. Sedangkan tidak ada orang lain yang akan dapat membantu aku selain guru dan kedua orang itu. Empu Sada menarik nafas panjang. Ia sudah terlanjur terlibat sehingga sulit baginya untuk melepaskan dirinya. Kuda Sempana adalah muridnya yang telah cukup lama berada di dalam asuhannya. Bagaimanapun juga terasa adanya suatu ikatan di antara mereka yang memaksa Empu Sada kali ini mencoba memenuhi permintaan muridnya itu. Aku kenal keduanya, gumamnya seperti kepada diri sendiri. Mudah-mudahan aku dapat mengendalikannya. Belum lagi Empu Sada mengatupkan mulutnya, mereka dikejutkan oleh suara lecutan yang keras, disusul oleh sebuah teriakan nyaring. Heh, siapa itu? Sekali lagi Empu Sada menarik nafas dalam-dalam. Katanya sambil menggerakkan dagunya menunjuk ke sebuah ngarai yang agak dalam. Itu adalah salah seorang dari mereka. Agaknya mereka tidak sedang mengembara. Siapakah ia? Bertanya Cundaka yang menyebut dirinya Bahu Reksa Kali Elo. Menilik bentuk tubuhnya yang pendek, ia adalah saudara yang muda, Wong Sarimpat, jawab gurunya. Karena Empu Sada belum menjawab maka kembali terdengar teriakan dari bawah kaki mereka. Hei, siapa kalian? Kalau kalian tidak menjawab, aku dapat membunuh kalian dari sini. Sambutan itu telah membuat dada Cundaka berdesir. Sambil mengerutkan keningnya ia berdesis. Sambutan yang kasar. Empu Sada tersenyum. Itulah mereka, katanya sambil mengangkat tongkat panjangnya. Tiba-tiba meledaklah tawa yang riuh dari bawah tebing itu. Orang yang bertubuh pendek namun berdada lebar itu kemudian berlari-lari ke arah seekor kuda yang sedang makan rumput. Dengan gerak yang sangat lincah ia dengan serta-merta meloncat ke atas punggung kuda tanpa pelana itu. Dengan satu sentakan pada kendalinya, maka kuda itu pun berlari kencang sekali. Mereka bertiga berdiri terpaku melihat ketangkasan Wong Sarimpat bermain-main dengan kuda. Meskipun kuda itu sama sekali tidak berpelana, namun Wong Sarimpat sama sekali tidak mendapat kesulitan apapun ketika kuda itu berpacu mendaki tebing menyongsong mereka. Empu Sada mengangguk-anggukan kepalanya sambil bergumam. Mereka berdua adalah orang-orang yang cekatan. Aku belum pernah melihat orang mampu menunggang kuda seperti mereka berdua.
Cundaka dan kuda sempana mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Namun wajah mereka mengungkapkan perasaan yang berbeda yang merayap di dalam dada masing-masing. Orang yang menamakan dirinya Bahureksa Kali Elo itu sama sekali tidak senang melihat sambutan yang kasar dan sombong itu, namun kuda sempana menjadi kagum karenanya. Ia mengharap bahwa orang itu benar-benar akan dapat membantu melepaskan sakit hatinya, membunuh Mahisa Agni dan menggagalkan usahanya dan membuat bendungan. Bahkan kalau mungkin mendapatkan Ken Dedes. Menculiknya dari istana Tumapel. Kuda yang ditunggangi oleh Wong Sarimpat itu seperti merayap tebing bukit gundul itu. Melingkar-lingkar menyusur dalam yang sempit berbatu-batu. Namun Wong Sarimpat memacu kudanya seperti dikejar setan. Mendebarkan, gumam kuda sempana. Orang itu benar-benar cakap menunggang kuda. Kalau tidak, maka ia pasti sudah terpelanting masuk jurang. Empu Sada tidak menjawab. Tetapi ia mengangguk. Jarak itu sebenarnya tidak terlampau jauh, tetapi kuda itu tidak dapat langsung meloncat mencapai mereka. Kuda itu harus melingkari beberapa puntuk. Menghilang kemudian muncul kembali. Namun di sepanjang perjalanan itu Wong Sarimpat telah berteriak keras-keras. "Heh, empu yang bertongkat panjang, apa kerjamu di situ?" Empu Sada tidak menjawab. Dibiarkannya Wong Sarimpat berteriak-teriak sendiri. Akhirnya kuda itu muncul dari balik seonggok batu pada di hadapan mereka. Seorang yang berwajah keras sekeras batu-batu padas di bukit gundul, berbulu lebat dan berkumis melintang duduk di atas punggungnya sambil bertanya. "Apakah kau sekarang bisu?" Cundaka, yang menamakan dirinya Bahureksa Kali Elo adalah seorang yang kasar. Tetapi ketika ia mendengar pertanyaan Wong Sarimpat terhadap gurunya, keningnya berkerut. Jantungnya serasa berdentingan karena perasaan tidak senang mendengar sambutan Wong Sarimpat yang sangat kasar. Tetapi ia menjadi heran. Gurunya sama sekali tidak marah mendengar sapa itu. Bahkan sambil tersenyum ia menjawab. "Wong Sarimpat, aku tidak biasa berteriak seperti monyet kepanasan." Sekali lagi terdengar Wong Sarimpat tertawa terbahak-bahak. Katanya, masih juga kau bisa berbicara. Apa maumu datang kemari, heh? Apakah aku tidak kau ajak singgah ke rumahmu?" Wong Sarimpat membelalakan matanya. Jawabnya, "Kau jangan menghina empu tua. Kau tahu aku tidak mempunyai rumah." "Apakah yang kau maksudkan dengan rumah Wong Sarimpat?" bertanya Empu Sada. "Rumah bukan berarti sebuah bangunan. Rumahmu adalah tempat kau tidur, tempat kau tinggal bersama saudaramu dan tempat kau menyembunyikan kekayaan hasil rampokanmu." Kali ini suara tertawa Wong Sarimpat benar-benar memenuhi lereng-lereng bukit gundul. Ia senang mendengar kata-kata Empu Sada yang berusaha menyesuaikan dirinya dengan watak orang itu. Setelah suara tertawa itu mereda maka orang itu menjawab. Kau ingin melihat tempat aku menyimpan kekayaanku, heh? Kau suatu ketika akan merampok aku?" "Tidak," sahut Empu Sada. "Aku akan berdosa 2 kali lipat. Kekayaanmu kau dapatkan dengan jalan yang tidak seharusnya. Kalau aku merampokmu, maka dosamu akan ikut serta bersama harta benda itu di samping dosaku sendiri." Wong Sarimpat mengerutkan keningnya. Dengan tajam dipandanginya wajah Empu Sada. Kemudian katanya, "Apakah kau tidak pernah merampok?" "Tentu tidak," sahut Empu Sada. "Aku mendapatkan kekayaanku dengan menjual tenaga. Terjadilah jual beli. Bukankah itu bukan suatu perampokan?" Wong Sarimpat terdiam sejenak. Kemudian jawabnya, "Sama saja." Hampir sama, orang itu terdiam sejenak. Tiba-tiba ia menunjuk kepada kuda sempana dan Cundaka sambil bertanya, "Kenapa kau bawa tikus-tikus ini? Inikah pengikut-pengikutmu atau orang-orang yang telah membeli tenagamu itu?" Cundaka menjadi semakin tidak senang. Wajahnya menjadi berkerut-merut. Namun tiba-tiba ia terkejut ketika Wong Sarimpat membentaknya. Kenapa kau memandang aku seperti itu? Kau belum pernah mengenal Wong Sarimpat, tikus busuk." Bagaimanapun juga pertanyaan itu benar-benar menyakitkan hati. Orang yang menamakan diri Bahureksa Kali Elo itu pun termasuk orang yang kasar. Hampir-hampir ia lupa dengan siapa ia berhadapan. Namun ketika mulutnya hampir menjawab sekali lagi Wong Sarimpat membentaknya. "Jangan buka mulutmu itu. Kalau kau mencoba juga, paling sedikit 4 gigimu akan terlepas."
Sesuatu terasa menghentak dada Cundaka yang menyebut dirinya Bahu Resa Kali Elo. Perasaannya sama sekali tidak mau menerima teguran serupa itu. Tetapi ia tahu benar bahwa Wong Sarimpat adalah orang yang sejajar dengan gurunya. Karena itu bagaimanapun juga hatinya menjadi sakit, namun ia mencoba untuk menahan mulutnya. Yang menjawab kemudian adalah Empu Sada. Jangan terlampau kasar Wong Sarimpat. Anak-anak bisa mati ketakutan melihat tingkah lakumu. Hanya anak-anak cengeng seperti anak-anakmu inilah yang pasti akan mati ketakutan. Empu Sada tersenyum kepada kedua muridnya, ia berkata, inilah pamanmu Wong Sarimpat. Jangan takut dan jangan sakit hati. Sudah menjadi watak dan kebiasaannya, ia berbuat demikian. Wong Sarimpat tiba-tiba memotong. Tidak, ini bukan sekedar watak dan sekedar kebiasaannya. Tetapi aku berkata sebenarnya. Ayo, suruh murid-muridmu membuka mulutnya sebelum aku beri kesempatan. Kau akan tahu akibatnya. Mungkin akan terjadi demikian Wong Sarimpat, sahut Empu Sada. Tetapi kalau tidak ada Empu Sada berdiri di sini. Tiba-tiba sekali lagi Wong Sarimpat itu tertawa terbahak-bahak. Katanya di antara suatu tertawanya. Aku percaya. Kalau begitu aku percaya bahwa kau akan mampu mencegah yang akan aku lakukan. Tetapi aku pun jadi yakin kalau murid-muridmu ini tidak lebih dari tikus cengeng yang tidak dapat berdiri tegak tanpa gurunya. Cundaka telah benar-benar menjadi muak mendengar sambutan itu, namun sebelum ia menyahut, terdengar Empu Sada berkata, ayo, bawa aku ke sarangmu. Mungkin kau lebih senang aku menyebut sarang daripada rumah. Wong Sarimpat menarik nafas. Kau akan merampok? Tidak. Aku ingin bertemu kau berdua dengan kakakmu. Apa keperluanmu? Desis Witantra. Nanti aku katakan. Katakan sekarang. Tidak pantas. Sebelum aku memasuki rumahmu aku tidak akan mengatakan keperluan itu. Apa yang tidak pantas? Aku tidak terikat pada adat atau cara apapun. Tak ada yang tidak pantas bagiku apabila aku kehendaki. Tetapi kalau kau ingin bertemu dengan Kakang Kebo Sindet, ikutilah aku. Tetapi Wong Sarimpat tidak menunggu jawaban Empu Sada. Dengan serta-merta digerakkan kendali kudanya dan segera kuda itu pun berputar dan berlari menuruni tebing. Demikian orang itu menghilang di balik sebuah puntuk yang menjorok, maka terdengarlah Empu Sada menarik nafas dalam-dalam. Itu salah seorang dari mereka, desisnya. Kemudian dilanjutkannya. Apakah kau masih bernafsu kuda sempana? Kuda sempana terkejut mendengar pertanyaan gurunya. Tetapi yang lebih dahulu menjawab adalah orang yang menamakan dirinya Bahu Reksa Kali Elo. Aku menjadi muak melihatnya. Tetapi ternyata kuda sempana segera menyahut. Aku mengaguminya. Orang yang demikian adalah orang yang berhati terbuka. Apapun yang dipikirkannya itulah yang dikatakan dan diperbuatnya. Orang yang berwatak demikian adalah sahabat yang sebaik-baiknya. Ia tidak akan berbuat curang dan menyembunyikan persoalan-persoalan yang seharusnya diketahui bersama. Cundaka mengerutkan keningnya. Ditatapnya wajah kuda sempana dengan tajamnya. Ia tidak dapat mengerti kenapa kuda sempana mempunyai penilaian demikian terhadap orang yang terlampau kasar itu. Tetapi Cundaka tidak mau bertengkar dengan saudara seperguruannya. Karena itu, maka ia pun kemudian berdiam diri. Empu Sada sendiri sama sekali tidak memihak keduanya. Dibiarkannya kedua muridnya itu mempunyai tanggapan sendiri-sendiri. Tetapi Empu Sada yang tua itu dapat mengerti sikap keduanya. Cundaka menjadi semakin tidak senang kepada Wong Sarimpat karena orang itu telah membentak-bentaknya. Sedang kuda sempana menganggapnya orang yang paling baik untuk seorang sahabat, karena kuda sempana sedang memerlukan kawan untuk memuaskan nafsu dendamnya. Namun betapa Empu Sada hidupnya selalu dipengaruhi oleh keinginannya mendapat harta benda, bahkan sampai dilakukannya menjual tenaga mengajar puluhan murid hanya sekedar untuk mendapatkan upah tanpa tujuan apa-apa itu, kali ini merasa bahwa ia telah terdorong dalam suatu sikap yang kurang bijaksana. Tetapi semuanya telah terlanjur. Mulutnya lah yang pernah menyebut nama Kebo Sindet dan Wong Sarimpat untuk mempengaruhi lawannya waktu itu, Empu Gandring dan kemudian diulanginya pula di hadapan Bojong Santi. Murid-muridnya itu pun mendengar nama-nama Kebo Sindet dan Wong Sarimpat darinya pula. Empu Sada itu berpaling ketika ia mendengar suara kuda sempana. Guru, apakah kita akan berdiri saja di sini?
Oh, desis Empu Sada. Jadi kita teruskan perjalanan ke rumah Wong Sarimpat. Tentu, sahut kuda sempana. Aku senang melihat dadanya yang terbuka. Mudah-mudahan kita mendapat kawan yang dapat bersama-sama menyelesaikan pekerjaan ini. Empu Sada tidak berkata-kata lagi. Segera ia melangkahkan kakinya meneruskan perjalanan ke rumah Wong Sarimpat. Perjalanan itu sudah tidak begitu jauh lagi. Tetapi mereka harus berjalan melingkar-lingkar di tebing pegunungan gundul. Sekali-sekali mereka harus menuruni tebing yang curam, namun sekali-sekali mereka harus berjalan sepanjang jalan yang beranak tangga. Apakah Paman Wong Sarimpat tadi juga lewat jalan ini, Guru? Bertanya kuda sempana. Gurunya menganggukkan kepalanya. Tetapi ia tidak berpaling. Dengan tongkatnya ia mencoba menahan tubuhnya pada sebuah tebing yang rendah. Bukan main, gumam kuda sempana. Ia menjadi semakin kagum melihat jalan yang harus dilewati pula oleh Wong Sarimpat. Alangkah tangkasnya. Tetapi baik gurunya, maupun Cundaka sama sekali tidak menyahut. Dengan hati-hati mereka melangkahkan kaki-kaki mereka menuruni pegunungan gundul itu. Setelah berjalan melingkar-lingkar akhirnya mereka sampai juga di kaki bukit gundul itu. Sebuah ngarai yang dikelilingi oleh bukit-bukit serupa. Di tengah-tengah ngarai itu tampak sebuah gerumbul yang kecil. Padukuhan Kemundungan. Tetapi Kebo Sindet dan Wong Sarimpat tidak tinggal di padukuhan itu. Mereka berada di lereng bukit gundul ini. Mereka ternyata telah membuat sebuah gubuk kecil di muka mulut sebuah gua yang cukup luas. Tak seorang pun tahu, apakah yang mereka simpan di dalam gua itu, selain mereka berdua, kakak beradik dan mereka pun seperguruan pula. Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Dengan ragu-ragu Empu Sada berjalan di sepanjang kaki bukit. Ia pernah mengunjungi kedua laki-laki kakak beradik ini dahulu bersama kakak seperguruannya untuk suatu keperluan. Ia kenal keduanya karena kakak seperguruannya itu pula. Tetapi kakak seperguruannya itu kini telah tidak ada lagi. Mati terbunuh. Tetapi itu adalah akibat yang sudah diketahuinya lebih dahulu. Orang yang bermain-main dengan maut, maka maut itu akan datang menghampirinya setiap saat. Saat itu Kebo Sindet dan Wong Sarimpat telah dimintanya pula membantu mencari pembunuh kakaknya itu. Tetapi bukan main besar upah yang dimintanya. Hampir semua kekayaan kakaknya habis dijualnya untuk memenuhi permintaan Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Tetapi seperti kuda sempana pada saat ini, maka dendamnya kepada pembunuh kakak seperguruannya itu telah menutup segala macam akal dan pikirannya. Apapun yang harus diberikannya, namun pembunuh itu harus dibunuhnya. Ternyata usahanya saat itu berhasil. Pembunuh kakaknya adalah seorang empu sakti yang tidak pernah menetap di suatu tempat. Ternyata keduanya bertemu pada suatu tempat yang tidak menyenangkan. Tempat yang dipenuhi oleh bau tuak dan dikelilingi oleh nafsu-nafsu lahiriah yang lain. Dari orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu Empu Sada mendengar bahwa keduanya bertengkar dan kemudian berkelahi hampir semalam suntuk. Namun akhirnya kakak seperguruannya itu terbunuh. Empu sakti yang bernama Empu Gala itu menjadi buas dan mencuci tangannya dengan darah kakak seperguruannya itu. Tetapi cerita ini tidak pernah diceritakannya kepada murid-muridnya. Empu Sada menyimpan cerita itu di dalam hatinya. Bagaimana ia bertiga dengan Kebo Sindet dan Wong Sarimpat mencari Empu Galeh. Ternyata Empu Galah itu mereka temui di tempat yang serupa. Dan perkelahian pun segera terjadi pula. Kami telah mengeroyoknya, gumam Empu Sada di dalam hati. Tiba-tiba bulu-bulunya meremang ketika teringat olehnya bagaimana Kebo Sindet mencincang empu yang telah mati itu. Mengerikan, desisnya di dalam hati. Ternyata Kebo Sindet tidak kalah buasnya dengan Empu Galeh yang sakti itu. Sekali-sekali Empu Sada itu berdesis. Kenangan tentang Empu Galeh selalu mengganggunya. Ia telah berjanji dengan Kebo Sindet dan Wong Sarimpat, bahwa tak seorang pun boleh mengetahui rahasia itu. Murid-murid mereka pun tidak. Supaya apabila ada keluarga, saudara seperguruan Empu Galeh, maka berita tentang kematiannya tidak menimbulkan persoalan yang berkepanjangan. Mereka bertiga, Empu Sada dan kedua muridnya kini berjalan menelusuri kaki bukit gundul itu. Ketika agak jauh di hadapan mereka tampak sebuah gubuk kecil di lereng bukit gundul itu, maka berkata Empu Sada kepada kedua muridnya itu. Itulah rumahnya. Di dalam rumah itu terdapat sebuah mulut gua. Bulu-bulu kuduk Cundaka berdesir. Hampir-hampir ia memutuskan untuk kembali sebelum ia sampai ke rumah itu.
Perlahan-lahan ia berkata kepada gurunya. Guru, aku kira, aku tidak lagi mempunyai banyak kepentingan. Kalau Kebo Sindet dan Wong Sarimpat bersedia membantu guru dan kuda sempana, maka tenagaku pasti sudah tidak berguna lagi. Karena itu, apakah aku boleh mendahului kembali ke rumahku? Empu Sada tiba-tiba menjadi tegang. Ditatapnya wajah muridnya itu. Dengan suara parau ia menjawab. Jangan. Jangan pergi sebelum kau menginjakkan kakimu ke rumah itu. Dengan demikian akan dapat timbul salah sangka. Dan umurmu tidak akan mencapai fajar besok. Kau tahu bahwa aku tidak akan dapat melindungimu. Mungkin aku mampu melawan salah seorang dari mereka, tetapi yang seorang akan dengan leluasa berbuat atasmu, seperti seekor kucing terhadap seekor tikus yang malang. Orang yang menamakan diri Bahu Reksa Kali Elo itu menggeram. Tetapi ia tidak berkata apapun. Sekali disambarnya wajah kuda sempana dengan sudut matanya. Tetapi wajah itu disaput oleh harapan untuk melepaskan dendamnya. Kembali mereka berjalan perlahan-lahan menuju ke rumah gubuk di lereng bukit itu. Dari mana mereka mendapat makan guru, bertanya kuda sempana tiba-tiba. Desa itu telah memberinya makan. Setiap orang yang tinggal di Kemundungan adalah orang-orang yang seolah-olah terikat kaki dan tangannya. Mereka bekerja keras, namun mereka tidak dapat berbuat banyak atas hasil jerih payahnya. Hasil tanah mereka, sebagian harus mereka pergunakan untuk memberi kedua orang itu makan sekenyang-kenyang mereka. Kuda sempana mengangguk-anggukan kepalanya. Ia pun kini tidak bertanya-tanya lagi. Namun dalam pada itu, timbullah berbagai pertanyaan di dalam kepala Cundaka. Ia pernah pula melakukan pemerasan, bahkan perampokan. Hampir setiap kali ia mendapat bermacam-macam barang dari murid-muridnya. Ia tahu benar bahwa barang-barang itu adalah barang-barang yang didapatnya dengan jalan yang tidak wajar. Tetapi sekali-sekali ia sempat menikmati hasil dari benda-benda itu. Sekali-sekali ia makan seenak-enaknya, bersukaria dan berjalan di jalan-jalan kota dengan pakaian yang sebaiknya. Bahkan seolah-olah segala nafsunya telah dimanjakannya. Kini ia berhadapan dengan dua orang laki-laki kakak beradik yang aneh. Mereka merampok, memeras dan segala macam cara untuk mendapatkan kekayaan. Tetapi mereka hidup terpencil, di dalam gubuk kecil di lereng sebuah bukit gundul. Mereka hidup seperti seorang yang semiskin-miskinnya di dunia ini. Pakaian yang kumal, badan tidak terpelihara dan rumah yang terlampau jelek. Untuk apakah kekayaan yang ditimbunnya itu, katanya di dalam hati. Tiba-tiba tanpa sesadarnya ia bertanya. Guru, apakah kedua orang itu mempunyai anak? Empu Sada berpaling. Sambil mengerutkan keningnya ia menjawab. Sepanjang yang aku ketahui, kedua orang itu sama sekali tidak pernah kawin. Begitu besar desakan pertanyaan di dalam dadanya, maka Cundaka itu berkata. Untuk apakah kiranya kekayaan yang disimpannya selama ini? Tak akan ada keturunan yang akan mewarisinya. Empu Sada tidak menjawab, dan orang yang menyebut dirinya Bahu Reksa Kali Elo yang menganggap dirinya seorang pedagang keliling itu tidak bertanya lagi. Gubuk itu kini sudah dekat di hadap mereka. Seekor kuda berdiri lepas di hadapan gubuk itu. Dari dalam gubuk itu pun kemudian muncul kembali Wong Sarimpat. Dengan berteriak ia berkata, "Cepat sedikit. Kami sudah gelisah menunggumu. Apakah kau sudah kelaparan?" Empu Sada tidak menjawab. Beberapa kerut tergores di keningnya. Namun ia harus mencoba menyesuaikan dirinya. Sebelum mereka sampai di gubuk itu, maka Wong Sarimpat pun telah menghilang ke dalam rumahnya. Namun suaranya masih terdengar. Orang-orang malas itu tertidur di jalan, Kakang. Semakin dekat mereka ke mulut gubuk yang kecil itu, maka hati mereka menjadi semakin berdebar-debar. Bukan saja Cundaka, namun juga kuda sempana dan bahkan Empu Sada sendiri. Ia mengharap bahwa kedua orang itu masih bersikap seperti terhadap kakak seperguruannya dulu dan seperti sikapnya pada saat mereka bersama-sama membalas dendam atas kematian kakak seperguruan Empu Sada. Ketika mereka sampai di muka pintu, segera mereka melihat bahwa gubuk itu seolah-olah kosong sama sekali. Yang ada di dalamnya hanyalah sebuah amben bambu rendah. Selainnya tidak ada apa-apa lagi. Di atas amben itu duduk seorang yang berwajah gelap, bertubuh kecil dan tinggi. Itulah Kebo Sindet. Kembali bulu-bulu duduk Cundaka meremang. Ketika ia menatap sorot mata orang yang bernama Kebo Sindet itu, darahnya seolah-olah jadi membeku.
Berbeda dengan Wong Sarimpat, maka orang ini seolah-olah segan untuk berbicara. Masuklah. Wong Sarimpat mempersilakan mereka. Tetapi ia masih saja duduk di amben itu pula. Empu Sada melangkah memasuki ruangan gubuk itu diikuti oleh kedua muridnya. Mereka pun kemudian duduk pula pada amben itu juga. Ketika amben itu bergerit, maka terdengar Kebo Sindet menggeram. Kau datang lagi kemari? Pertanyaan itu pun bukanlah pertanyaan yang lazim bagi dua orang yang telah lama tidak bertemu. Sekali lagi terasa di dada Cundaka yang menyebut dirinya Bahu Reksa Kali Elo, bahwa kedatangan mereka ke Kemundungan adalah suatu perbuatan yang tidak menyenangkan. Sikap kedua orang itu benar-benar membuat kepalanya pening. Empu Sada yang mendapat pertanyaan itu menjawab. Bukankah kau melihat bahwa aku datang lagi kemari? Kebo Sindet menggeram. Tetapi kemudian ia terdiam untuk sesaat. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan sikap apapun. Dingin, bahkan wajah yang gelap itu seolah-olah membeku. Ruangan itu sejenak menjadi sepi. Hanya nafas-nafas merekalah yang terdengar berkejaran lewat lubang-lubang hidung mereka. Matahari yang lesu semakin lama menjadi semakin rendah. Ruangan itu pun semakin lama menjadi semakin suram pula. Ketika sesaat kemudian matahari menyentuh punggung bukit di sebelah barat, maka cahayanya yang kemerah-merahan bertebaran di atas bukit gundul yang keputihan. Mereka yang berada di ruangan gubuk Kebo Sindet masih saja berdiam diri. Sekali-sekali terdengar amben itu bergerit. Dan Cundaka pun menjadi semakin gelisah pula karenanya. Ketika tidak disengaja matanya menatap dinding gubuk itu, dilihatnya sebuah pintu lerek yang tidak tertutup rapat. Dari celah-celah pintu itu ia melihat sebuah ruangan yang hitam kelam. Gumamnya di dalam hati. Itulah mulut gua yang dikatakan oleh guru. Tiba-tiba Cundaka itu terkejut ketika ia mendengar sutra Kebo Sindet datar. Ya. Itu adalah mulut gua tempat aku menyimpan semua kekayaanku. Apakah kau mau masuk? Orang yang menyebut dirinya Bahu Reksa Kali Elo itu menjadi bingung, bagaimana ia harus menjawab. Dipalingkannya wajahnya memandangi wajah gurunya, seolah-olah ia ingin mendapat pertolongan untuk membebaskan dirinya dari pertanyaan yang tak dapat dijawabnya itu. Empu Sada itu pun kemudian tersenyum. Katanya, kau sangat baik Kebo Sindet. Tetapi biarlah lain kali saja kami melihat-lihat kekayaan yang tersimpan di dalam gua itu. Lain kali kalau aku sedang pergi. Gubuk di lereng bukit itu. Tentu tidak. Adalah tidak sopan untuk melihat rumah seseorang pada saat orang itu pergi. Jangan berbicara tentang kesopanan. Kau juga tidak sopan dengan membunuh Empu Galeh bertiga bersama kami. Tak ada yang sopan di dalam hidup kami dan hidupmu. Nah, jangan menyangkal bahwa suatu ketika kau akan merampok aku apabila kau merasa telah mampu mengalahkan kami. Mungkin sekarang kau sedang memperhitungkan apakah kedua orang ini dapat mengalahkan salah seorang dari kami. Tetapi adalah perbuatan yang sangat gila apabila kau dapat keluar dari dalam gua itu, meskipun kami berdua tidak ada di rumah. Kau terlalu berprasangka. Tetapi aku pun tidak segila yang kau sangka. Aku tidak akan percaya kalau kau menyimpan semua kekayaanmu di dalam gua itu. Gua yang hanya kau tutup dengan sebuah pintu bambu leregan. Kalau benar kekayaanmu kau simpan dalam gua itu, maka gua itu pasti sudah kau tutup dengan batu sebesar mulut gua itu sendiri. Itu urusanmu. Percaya atau tidak percaya. Tetapi di dalam gua itu terdapat banyak sekali kerangka manusia yang mencoba mencari kekayaanku pada saat aku pergi. Tetapi mereka tidak pernah dapat keluar lagi. Tiba-tiba Empu Sada tertawa. Kau memang pandai membual. Wajahmu yang beku itu sama sekali tidak pantas bagi seorang pembual. Apakah aku dapat mempercayainya, bahwa ada orang yang berani memasuki gua milik Kebo Sindet dan Wong Sarimpat? Kebo Sindet terdiam sesaat. Wajahnya masih gelap dan beku, seolah-olah tidak ada gerak apapun di dalam hatinya yang mampu menggerakkan kulit wajahnya. Tetapi wajah yang beku itu bagi Cundaka jauh lebih mengerikan dari wajah yang keras sekeras batu padas dengan kumis yang melintang dari Wong Sarimpat. Nada yang datar dari kalimat-kalimat yang meluncur dari mulut Kebo Sindet terasa lebih menyeramkan dari teriakan-teriakan yang kasar yang diucapkan oleh Wong Sarimpat. Kini ruangan itu telah menjadi semakin gelap. Tetapi tak seorang pun dari kedua laki-laki itu yang berdiri untuk menyalakan pelita, sehingga mereka kini seolah-olah telah duduk di dalam gua.
Dalam ruang yang menjadi semakin hitam itu terdengar Kebo Sindet berkata, "Katakan apa keperluanmu?" "Kenapa tergesa-gesa?" bertanya Empu Sada. "Aku akan bermalam di sini. Besok aku akan mengatakan keperluanku. Kau tidak keberatan?" "Terserah kepadamu," sahut Kebo Sindet. "Tetapi jangan tidur di rumah ini." "Kenapa? Dan di mana aku harus tidur?" "Terserah kepadamu." "Kenapa aku tidak boleh bermalam di rumah ini?" "Kalian akan menyesal. Kadang-kadang penyakitku kambuh. Aku selalu ingin membunuh dengan mencekik leher seseorang apabila aku melihatnya tidur." "Gila," geram Empu Sada. Wong Sarimpat pun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sampai amben itu berguncang. Katanya, "Kau benar-benar penakut. Di Bukit Gundul itu tidak ada binatang yang perlu kau takuti. Yang ada hanyalah harimau kumbang dan anjing hutan. Lebih baik bagi kalian melawan harimau kumbang dan anjing-anjing hutan itu daripada mati dicekik Kakang Kebo Sindet selagi kalian tidur." "Kami tidak akan tidur," sahut Empu Sada menyentak. "Kami akan duduk di sini sampai pagi." "Kami yang akan tidur," berkata Wong Sarimpat. Meskipun mereka duduk berhadapan, tetapi suaranya menggelegar seperti guntur mangsa kesanga. "Dan kau pasti akan berkata bahwa kami telah berbuat tidak sopan. Tidur dan membiarkan semuanya duduk semalam suntuk." Empu Sada mengerutkan keningnya. Ternyata Wong Sarimpat telah membuatnya sangat jengkel. Tetapi Empu Sada masih tetap menyadari keadaannya. Karena itu, sekali lagi ia mencoba menyesuaikan dirinya, jawabnya. "Tak ada kesopanan di dalam hidup kita, bukankah begitu Kebo Sindet? Kalau kalian mau tidur-tidurlah. Itulah pula sebabnya kami tidak mempersilakan kau tidur di gubuk ini," sahut Wong Sarimpat pula. Dada Empu Sada serasa menjadi sesak. Sambutan ini benar tidak diharapkannya. Dahulu ketika ia datang dengan kakak seperguruannya ia masih mendapat kesempatan tidur di dalam rumah ini. Tetapi sekarang, kedua orang itu ternyata telah menjadi bertambah liar. Pada saat Empu Sada hampir saja membuka mulutnya, menjawab kata-kata Wong Sarimpat, terdengar Kebo Sindet mendahului. "Empu Sada, tak ada persoalan yang perlu diperbincangkan tentang itu. Aku tidak mau kau bermalam di rumah ini. Cukup. Sekarang kau mengatakan keperluanmu atau pergi dari rumah ini. Kembalilah besok atau kapan saja apabila kau sudah bersedia untuk mengucapkan kepentinganmu mencari kami berdua." Terdengar gigi empu tua itu gemeretak. Tetapi ketika ia berpaling dan melihat kuda sempana, maka kembali ia menekan perasaannya. Ia datang ke tempat itu untuk memenuhi permintaan muridnya itu. "Baik," berkata Empu Sada, "aku akan mengatakan kepentinganku datang kemari. Sesudah itu akan pergi." "Kalau kau mau mengatakannya, lekas katakan," desak Kebo Sindet. Wajahnya masih tetap membeku. Sinar matanya seakan-akan tanpa memancarkan sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya. Beku seperti mata sesosok mayat. Sekali Empu Sada berpaling kepada murid-muridnya. Tetapi dalam sekejap itu Empu Sada tidak berhasil melihat sorot mata mereka masing-masing. Ruangan itu menjadi semakin lama semakin gelap. Namun tak seorang pun di antara kedua laki-laki kakak beradik itu yang pergi menyalakan api. Dalam kegelapan dan dalam tatapan yang hanya sepintas itu Empu Sada tidak melihat betapa wajah orang yang menamakan dirinya Bahu Reksa Kali Elo menjadi berkerut-merut menahan dadanya yang hampir meledak. Tetapi orang itu pun menyadari bahwa dirinya sendiri hampir tak berarti apapun bagi kedua orang itu. "Kebo Sindet," berkata Empu Sada kemudian. "Baiklah aku katakan saja langsung. Aku datang untuk memenuhi permintaan muridku. Ia mempunyai dendam di dalam hatinya. Mungkin kau akan dapat membantunya." Tiba-tiba ruangan itu seperti meledak karena suara tertawa Wong Sarimpat. Suara itu bergetar melingkar-lingkar di dalam ruangan yang sempit. Namun Kebo Sindet masih tetap duduk dengan pandangan yang kosong membeku. Seolah-olah tidak terjadi sesuatu pada dirinya, meskipun adiknya tiba-tiba tersentak tertawa. Suara tertawa Wong Sarimpat itu benar-benar menyakitkan telinga Empu Sada, apalagi Cundaka. Sehingga Empu Sada itu pun berkata, "Heh, Wong Sarimpat. Suara tertawamu sangat menyakitkan telinga. Kenapa kau tiba-tiba tertawa, heh?" Suara tertawa itu masih berkepanjangan. Di sela-sela suara tertawa itu terdengar Wong Sarimpat berkata,
Kau rupa-rupanya sudah menjadi gila Empu Sada. Kenapa kau pergi kemari hanya karena dendam salah seorang muridmu? Apalah kau sekarang telah berubah menjadi seekor kelinci jinak yang tidak berani berbuat sesuatu. Apalagi atas lawan muridmu. Empu Sada tidak segera menjawab. Dibiarkannya Wong Sarimpat tertawa sepuasnya. Baru ketika tertawa itu mereda ia berkata, apakah kalian masih akan mendengarkan keteranganku? Yang menjawab adalah Kebo Sindet. Berkatalah, muridku, Kuda Sempana menyimpan dendam di hatinya. Tetapi lawannya adalah seorang yang dilingkari oleh beberapa orang sakti meskipun tidak secara langsung. Orang-orang itu adalah Panji Bojong Santi, Empu Purwa dan Empu Gandring. Itulah sebabnya aku datang kemari. Aku mengharap bahwa kalian masih mempunyai cukup keberanian untuk berbuat bersama aku. Wong Sarimpat kini tidak tertawa lagi. Bahkan sekali-sekali dipandangnya wajah kakaknya yang membeku itu. Namun Kebo Sindet tidak segera menjawab. Lebih-lebih dalam kegelapan, tak terlihat sama sekali kesan pada wajah yang mati itu. Tiba-tiba dari sela-sela bibir Kebo Sindet terdengar suaranya datar. Kenapa kau kemari? Empu Sada mengerutkan keningnya. Kemudian jawabnya. Aku memerlukan kalian untuk membantu kami. Kalian tidak usah berbuat apapun atas lawan Kuda Sempana. Biarlah anak itu diselesaikan sendiri oleh Kuda Sempana. Tetapi kalian kami minta untuk melindunginya apabila orang-orang gila itu tiba-tiba saja hadir. Kebo Sindet kembali terdiam. Kembali ruangan itu dicengkeram kesenyapan, yang terdengar adalah nafas-nafas mereka yang kembang-kempis bergantian. Namun suara nafas Cundakalah yang terdengar paling keras dan paling cepat, meskipun dadanya sendiri terasa kian menjadi sesak. Yang kemudian terdengar adalah suara Kebo Sindet memecah kesepian. Apa tawaranmu kepada kami untuk melakukan pekerjaan itu? Apa permintaanmu? Bertanya Empu Sada. Siapakah lawan itu? Sahut yang lain. Murid Empu Purwa. Untuk menilai pertolongan yang dapat aku berikan, apakah kau dapat mengatakan sedikit tentang murid Empu Purwa itu? Empu Sada mengangguk-anggukan kepalanya. Tawar-menawar dalam jual beli tenaga itu telah berlangsung. Sekarang ia harus mengatakan persoalannya kepada kedua orang liar itu, supaya mendapat tawaran yang sewajarnya. Katakanlah Kuda Sempana, berkata Empu Sada kepada Kuda Sempana. Kuda Sempana menggeser dirinya sejengkal maju. Ia ingin melihat wajah-wajah dari kedua laki-laki kakak beradik itu. Tetapi malah menjadi semakin kelam. Apa yang dilihatnya kemudian hanyalah dua buah bayangan hitam yang seolah-olah membeku. Namun gambaran wajah dari kedua orang itu membuat Kuda Sempana harus bersikap hati-hati. Tetapi sebelum Kuda Sempana mengucapkan sepatah kata pun, terdengar suara Kebo Sindet. Empu Sada, muridmu yang inikah yang berkepentingan dengan pertolonganku? Iya, jawab Empu Sada. Kau akan dapat bertanya langsung kepadanya, kenapa ia mendendam. Pantaslah, gumam Kebo Sindet. Anak yang berwajah seperti muridmu ini pasti seorang pengecut yang hanya berani mencari pertolongan orang lain. Tetapi katakanlah. Kuda Sempana mengerutkan keningnya. Bagaimanapun juga terasa dadanya berdesir. Tetapi ia kemudian tidak memedulikannya lagi. Dendamnya kepada Mahisa Agni bukanlah dendam yang biasa. Dendam itu adalah dendam yang paling dalam. Seandainya Mahisa Agni membakar rumahnya, merampas segala miliknya, maka dendamnya tidak akan sedalam dendam yang tersimpan di hatinya kini. Karena itu maka setelah mengatur derak jantungnya Kuda Sempana berkata perlahan-lahan dan hati-hati. Paman, suaranya dalam dan parau. Aku mendendamnya karena anak muda yang bernama Mahisa Agni itu telah menggagalkan usahaku mendapatkan seorang gadis. Tiba-tiba suara Kuda Sempana terputus oleh suara tertawa Wong Sarimpat. Suara itu benar-benar menyesakkan dada. Ruangan yang sempit dan gelap itu terasa menjadi semakin pepat karena gemuruhnya suara Wong Sarimpat. Oh, anak cengeng, katanya. Kenapa kau menjadi hampir gila karena seorang gadis? Kuda Sempana tidak menyahut. Tetapi jantungnya menjadi semakin berdebar-debar. Dalam pada itu kecemasan merambati dinding-dinding hatinya pula. Apakah mereka berdua hanya sekedar akan menertawakannya dan tidak bersedia membantunya? Di antara suara tertawa Wong Sarimpat terdengar Kebo Sindet bertanya. Apakah gadis itu kemudian diperistrikan oleh Mahisa Agni? Tidak, sahut Kuda Sempana, gadis itu adalah adik Mahisa Agni. Mudah sekali, potong Wong Sarimpat.
Kau bunuh Mahisa Agni. Kemudian ambil gadis itu. Kuda Sempana terdiam. Memang jalan itu adalah jalan yang termudah. Tetapi ia tidak pernah mendapat kesempatan untuk membunuh Mahisa Agni. Gurunya pun tidak mampu berbuat demikian, karena setiap kali hadir orang-orang yang tidak dikehendakinya. Empu Sada melihat sikap Wong Sarimpat yang memuakan itu dengan dahi yang berkerut-merut. Dengan serta-merta disambungnya kata-kata Kuda Sempana. Gadis itu adalah anak Empu Purwa. Mendengar kata-kata Empu Sada itu, tiba-tiba Wong Sarimpat yang masih saja menahan suara tertawanya itu terdiam. Ternyata nama itu telah mempengaruhi perasaannya. Nama yang pernah didengarnya dan diketahuinya, bahwa Empu Purwa adalah seorang yang melampaui kebanyakan orang. Ruangan itu kembali menjadi sunyi. Kebo Sindet masih duduk membeku di tempatnya, sedang Wong Sarimpat yang selalu gelisah itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Empu Purwa, terdengar orang itu mengulangi. Cundaka yang duduk diam kini seolah-olah tidak lagi memedulikan percakapan itu. Ia telah kehilangan minat untuk mengikutinya. Bahkan diam-diam ia berharap di dalam hatinya, mudah-mudahan Kebo Sindet dan Wong Sarimpat tidak bersedia membantu Kuda Sempana, menyingkirkan Mahisa Agni. Tiba-tiba ia merasa jemu untuk ikut serta dalam persoalan itu. Lebih baik baginya mengembara seorang diri atau bersama 1-2 orang muridnya ke padukuhan-padukuhan terpencil, padukuhan asal dari murid-muridnya itu meskipun sedikit demi sedikit ia akan dapat mengumpulkan beberapa macam benda-benda berharga yang dapat dijualnya di tempat-tempat lain. Itu adalah cara yang telah lama ditempuhnya dengan menamakan dirinya pedagang keliling. Meskipun beberapa kali ia mengalami kegagalan karena berbagai sebab, tetapi pada umumnya ia mendapatkan dagangannya. Tetapi Mahisa Agni pernah menghalangi aku, katanya di dalam hati. Ia pernah mencegah aku berbuat demikian di pedesaan salah seorang muridku yang menyebut dirinya Waraha sebelum Mahisa Agni mengenalku. Apalagi kini. Cundaka yang menyebut dirinya Bahureksa Kali Elo itu mengeluh di dalam hati. Kalau Mahisa Agni itu telah mati, maka aku tidak akan terganggu lagi. Tiba-tiba Cundaka itu tersenyum, timbullah pikiran di dalam kepalanya. Biarlah Kuda Sempana dan orang-orang gila itu menyelesaikannya. Aku akan mendapat keuntungan daripadanya. Kesunyian yang mencengkam ruangan itu kemudian dipecahkan oleh suara Kebo Sindet datar. Apakah kau tiba-tiba telah mati Kuda Sempana? Oh, kenapa? Bertanya Kuda Sempana dengan serta-merta. Oh. Kuda Sempana tergagap, tetapi ia kemudian bercerita tentang Mahisa Agni, tentang Ken Dedes dan tentang dirinya sendiri. Demikian besar keinginannya untuk mendapatkan bantuan dari Kebo Sindet, sehingga ceritanya menjadi berkepanjangan. Dikatakannya apa yang diketahuinya tentang Mahisa Agni, tentang Ken Dedes, dan bahkan tentang Tunggul Ametung yang ingin memperistri Ken Dedes dan dengan sungguh-sungguh ingin menemui Mahisa Agni. Bersambung ke bab 50. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.